Saya sudah sampai di Museum Purbakala Cipari. Ini ada petugasnya juga ya Pak? Iya. Dengan Pak siapa Pak? Saya Pak Rokiman, Pak Rokiman. ya, selaku penjaga atau pelaksana di Museum Situs Taman Purbakala Cipari. Namanya situs Taman Purbakala Cipari. Yang disebut Said, Oh Said iya. Museum Taman Oh iya. Purbakala Cipari. Sesuai namanya ya Pak di situ. Baik Pak, ini untuk pengelolaan ini berarti dari tingkat pemerintah daerah setempat atau provinsi atau langsung dari pusat ya Pak? Jadi memang situs Taman Purbakala Cipari ini itu dinaungi oleh tiga instansi terkait. Kalau di daerah berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Kuningan. Kalau ke provinsi, ke BPK Balai Pengelolaan Kebudayaan Daerah itu yang ada di Jawa Barat. Lalu kalau ke pusatnya ke BPCB Serang Banten, salah satu UPT yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, BPCP ya Pak biasanya Pak. Baik. Ini sekalian saya ingin menyaksikan langsung Pak ya. Mungkin boleh. bisa diceritakan awal mula adanya situs ini Pak, ditemukannya Pak. Oke. Mengenai keberadaan Museum Situs Taman Purbakala Cipari, yang mana Museum Situs Taman Purbakala Cipari ya secara letak geografisnya itu berada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Kuningan, dengan luas 7.000 meter persegi, berada di ketinggian permukaan air laut 661 meter Pak. Dan situs Taman Purbakala Cipari ini di sini dulunya merupakan lahan pertanian. Jadi di atasnya tidak nampak adanya benda ataupun artefak-artefak yang bercirikan kepurbakalaan ada di lokasi ini. Bahkan lahan ini sendiri digunakan oleh masyarakat yang ada di Cipari ini digunakan untuk bercocok tanam. Ya. Itu ada pun awal penemuan atau awal diketemukannya itu pada tahun 1971, yang mana ada salah seorang petani yang bernama Pak Wijaya. Pak Wijaya menggarap tanah di lokasi ini, yang mana pada tahun 1971 tersebut itu awalnya menemukan sejenis batuan. Ternyata batuan itu ada kesamaan dan kemiripan sewaktu dengan adanya pameran kepurbakalaan yang diselenggarakan di Yayasan Tripanca Tunggal Paseban Cibubur. Itu awal dari penemuan situs Taman Purbakala Cipari ini dengan adanya kemiripan temuan batuan yang ada di Cipari sama di pameran kepurbakalaan. Temuan itu dilaporkan melalui tim survei sejarah dan purbakala Kuningan. Di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan pada tahun 1971. Itu yang pertama ditemukan peti kubur batu yang sekarang ada di lokasi taman di sana Pak. Yang pertama kali ditemukan. Ya, boleh dilihat. Oh iya, boleh Pak. Berarti posisi peti kubur batu itu berada pada lapisan agak ke atas ya Pak, dari permukaan tanah sehingga dia pertama kali ditemukan Pak. Oh. Kita akan lihat peti kubur batu yang pertama kali ditemukan oleh penduduk setempat sekitar tahun 1971. Oh ini ya Pak. Ini yang dinamakan atau disebut peti kubur batu. Yang mana peti kubur batu ini terbuat dari jenis batuan-batuan andesit berbentuk sirap-sirap itu tipis. Dan peti kubur batu ini salah satu peninggalan megalitikum zaman batu besar yang ada di situs Taman Purbakala Cipari, yang secara fungsi atau difungsikan itu sebagai tempat penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah atau praaksara. Dan situs Taman Purbakala Cipari ini merupakan salah satu peninggalan prasejarah atau praaksara. Kenapa masa prasejarah bisa disebut masa praaksara? Yang mana pada masa itu orang belum mengenal huruf atau tulisan, sehingga masa prasejarah bisa disebut masa praaksara. Dan temuan peti kubur batu ini pada penggalian percobaan tahun 72 yang digali oleh tim survei sejarah dan purbakala Kuningan yang dipimpin oleh Pangeran Jatikusuma,
Temuan ini ditindaklanjuti, dilaporkan ke salah satu lembaga kepurbakalaan yang ada di Jakarta, yang pada waktu itu namanya LPPN. LPPN atau Lembaga Purbakala Peninggalan Nasional yang berpusat di Jakarta. Di lokasi ini diadakan penelitian kembali dan penggalian total. Adapun penggalian total di situs Taman Purbaka Cipari ini dari luas 7.000 meter persegi, itu yang digalinya baru 2.500 meter persegi. Dengan kedalaman antara 1 sampai 2 meter yang digali oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan juga dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Yang mana dalam penggalian total di situs Purbaka Cipari ini banyak menemukan benda-benda cagar budaya atau benda-benda purbakala yang lainnya. Seperti ada kapak-kapak batu, gelang-gelang batu, benda-benda gerabah, juga ditemukan alat-alat dari perunggu atau kapak-kapak perunggu. Sehingga menurut analisa tipologi stratigrafi hasil penelitian, Cipari pernah mengalami 2 masa zaman. 2 masa peralihan, masa Neolitikum ke awal perundagian atau perunggu, itu yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. 3000 tahun yang lalu, di situs Purbaka Cipari ini pernah ada peradaban kehidupan manusia yang sudah maju atau modern, sehingga bisa diindikasikan ke manusia Homo sapiens atau Homo yang udah maju, udah cerdas, udah pintar. Adapun temuan-temuan benda tersebut seperti kapak-kapak batu, gelang-gelang batu, benda-benda gerabah dan perunggu sekarang tersimpan di dalam museum yang ada di sana. Menampung benda-benda hasil penggalian baik yang ditemukan pada tahun 1972 maupun pada penggalian total tahun 1975. Dan benda-bendanya sekarang tertata di dalam museum di dalam sana. Oh iya. Baik. Mungkin ini saya ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Untuk model peti kubur batu ini, apakah hanya satu saja atau ada selain ini Pak di lokasi ini Pak? Adapun peti kubur batu yang ditemukan di situs Taman Purbaka Cipari ini baru diketemukan ada 2. Ini yang pertama tahun 72, sementara yang sebelah barat, mohon maaf ini. Oh, ada lagi bersebelahan ya Pak. Ini tahun 1975. Waktu penggaliannya oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Jadi 2 peti kubur batu inilah yang ditemukan di situs Taman Purbaka Cipari ini. Jenis batuannya sama, batuan-batuan andesit berbentuk sirap-sirap itu tipis. Iya. Namun tidak ditemukan adanya kerangka manusianya ya Pak. Oke. Memang salah satunya dengan temuan peti kubur batu yang ada 2 di situs Taman Purbaka Cipari ini, itu memang tidak ditemukan kerangka atau fosil manusia purba. Hasil penelitian, karena Cipari ini ada indikasi keasaman tanahnya tinggi, subur dan gembur, sehingga tidak kuat terhadap organik terutama tulang. Tapi dengan ditemukannya benda-benda cagar budaya, benda-benda purbakala, menunjukkan pernah adanya peradaban kehidupan manusia yang pernah ada di situs Taman Purbaka Cipari. Iya baik Pak. Berarti mungkin di sini salah satu juga situs penting selain yang kita kenal di Sangiran ya Pak ya. Betul, di Jawa Tengah ya Pak. Iya. Ya kalau di Sangiran memang identik dengan temuan fosilnya. Iya. Seperti ada, ya mohon maaf ya, barangkali salah ya. Ada Meganthropus paujabanicus salah satunya. Itu ada Pithecanthropus erectus. Ternyata untuk Kuningan khususnya Cipari ini tidak ditemukan fosil manusia karena dengan keasaman tanah yang tinggi itu. Keasaman tanah yang tinggi, subur dan gembur, sehingga tidak kuat terhadap organik terutama tulang. Iya baik Pak. Berarti mungkin kalau direkonstruksi dulunya di sini seperti kayak perdesaan mungkin ya Pak ya. Ada Ini struktur organisasinya dan masyarakatnya Pak. Sebagai tempat pemukiman Pak. Pemukiman manusia yang hidupnya udah menetap. Sebab hasil penelitian seperti kapak-kapak batunya yang sekarang tersimpan dalam museum, itu peninggalan zaman batu muda, zaman batu baru Neolitik.
yang mana Neolitikum masanya masa bercocok tanam. Jadi manusia di sini tidak nomaden lagi, Iya, iya. tidak berburu lagi. Ada ini sudah menetap Sudah dengan cara bercocok tanam. Itu mengacu ke masa Neolitikum itulah. Hmm. Juga mungkin salah satunya dengan adanya gerabah atau tembikar yang secara global digunakan untuk alat sehari-hari, itu merupakan pendukung manusia yang hidup sudah menetap. Itu bisa seperti itu. Iya, baik Pak. Mungkin sebelum melihat koleksi yang ada di dalam, bisa keliling sebentar Pak ya. Oke, Karena Mas. saya lihat juga ada menhir Pak ya. Ya, kita ke altar batu. Altar atau batu, punden berundak. punden berundak. Ya, Baik, Mas. baik. Kita akan melihat punden berundak yang identik memang menjadi salah satu peninggalan prasejarah ya. Lokasi inilah yang disebut dan dinamakan altar batu atau punden berundak. Altar batu atau punden berundak itu susunan batu yang berundak-undak, yang di atasnya mengandung benda-benda megalit. Adapun altar batu atau punden berundak ini digunakan untuk upacara-upacara persembahan terhadap arwah nenek moyangnya, mengacu dengan kepercayaan animisme dan dinamisme pada masa itu. Yang mana animisme percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya, sementara dinamisme itu percaya terhadap benda. Dua kepercayaan itulah yang ada pada masa prasejarah atau praaksara yang ada di situs Taman Purbalingga Cipari ini. Adapun batu lebar yang di atas, sana aja Pak. Oh iya. Inilah batu lebar yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya. Ini yang dinamakan dolmen atau batu meja. Yang mana dolmen atau batu meja digunakan sebagai tempat penyimpanan sesaji untuk mengadakan upacara-upacara persembahan di altar batu yang sekarang ada di lokasi ini. Selain dolmen atau batu meja yang digunakan untuk tempat penyimpanan sesaji, ini ada batu yang berlubang. Kalau yang lubangnya banyak, ini dinamakan batu dakon. Batu dakon. Kalau yang lubangnya satu, mohon maaf, seperti di bawah sana, Di mana, Pak? Oh iya, di situ ya Pak. itu, Oh iya iya, itu yang disebut lubang batu. lubang batu. Jadi kalau lubang batu, lubangnya satu. Kalau batu dakon, lubangnya banyak. Banyak. Dua nama benda, dua bentuk benda, satu fungsi. Digunakan untuk menumbuk, meracik, dan meramu pada masa-masa itu, bisa saja obat-obatan. Inilah keberadaan altar batu yang ada situs Taman Purbalingga Cipari, Pak. Cipari, iya iya. Dan sekarang kita bisa menuju ke salah satu batu yang melingkar yang ada di bawah sana. Batu yang melingkar itu yang dinamakan batu Temugelang. Batu Temugelang. Oh. Kalau yang di Tasik kan ada circle stone gitu ya Pak. Itu circle Beda lagi ya Pak ya? sama tuh. Oh sebenarnya prinsipnya sama ya Pak. Circle itu kan melingkar ya. Melingkar ya betul. Lokasi inilah yang dinamakan disebut batu Temugelang. Batu Temugelang. Batu Temugelang susunan batu yang melingkar ini digunakan manusia-manusia pada masa itu sebagai tempat untuk berkumpul bermusyawarah. Dengan cara-cara semua melingkar, dengan cara duduk melingkar mengelilingi lokasi ini, dan yang di tengahnya itu biasanya untuk orang yang dituakan. Sebab yang namanya hidup berkelompok pasti ada yang ketuanya atau Betulnya dituakan. betul. Jadi semua pada duduk melingkar di lokasi ini, di tengah ini untuk orang yang dituakan. Sedangkan lokasi ini biasanya untuk sesajinya.
Oh, sesajinya. Jadi setiap- Ditandai dengan batas ini ya Pak? Ya ini. Ada batu ini. Ya. Oh, Biasa untuk digunakan untuk sesajinya. Jadi setiap mengadakan upacara-upacara persembahan maupun pemujaan itu sesajinya tentu selalu di baik. Ya. Oke, menhir dulu. Oh iya, ada satu lagi ya Pak. Ini ada menhir di sini ya. Setelah kita dari lokasi peti kubur batu, altar batu ataupun yang berundak juga di Batu Temugelang, inilah salah satu peninggalan zaman batu besar megalitikum yang dinamakan batu menhir. Batu menhir. Batu menhir adalah batu tegak kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi atau berbukit, difungsikan untuk pemujaan pada masa itu. Mengacu karena kepercayaan, animisme, percaya terhadap roh-roh nenek moyangnya. Jadi orang-orang pada masa itu percaya bahwa di dalam batu besar bersemayam roh-roh nenek moyangnya, sehingga yang masih hidup mengadakan pemujaan di batu besar tersebut yang nama kepercayaan itu animisme itu. Ini salah satu masa tradisi peninggalan megalitikum di situs Taman Purbakala. Bisa melihat lebih dekat ya Pak. Ya. Ada kemungkinan bahwa nanti ada proses lanjutan untuk melakukan penggalian nggak Pak? Dalam waktu dekat. Tindak lanjut penggalian itu kami serahkan kepada baik dinas dari daerah maupun di provinsi maupun di pusat hal untuk penggalian. Jadi kami tidak bisa menentukan. Kami di sini hanya merawat, menjaga benda-benda cagar budaya dan memberikan informasinya. Sementara untuk tindak lanjut hal penggalian itu kembalikan lagi ke instansi dari dinas terkait di atas. Baik. Boleh? Ya. Mungkin kita akan melihat benda-benda yang dulu pernah ditemukan pada saat penggalian ya Pak. Ya, betul. Dan kenapa harus disimpan di museum? Memang untuk memastikan keamanan ya Pak ya. Salah satunya itu. Ya. Adapun benda-benda cagar budaya yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini ada kapak-kapak batu, ada gelang-gelang batu, benda-benda gerabah, juga ditemukan kapak-kapak perunggu. Dan mungkin untuk lebih jelas melihat langsung keberadaannya, mari Pak. Boleh Pak. Kita akan melihat langsung koleksi yang tersimpan di museum ini ya teman-teman. Mungkin ini Pak secara Oh ini maketnya ya Pak. maket, oke. Ya, bisa. Oh, iya. Ini maket. Inilah maket atau miniatur kecil yang menggambarkan tata letak tanah keberadaan situs Taman Purbakala Cipari sebelum ditemukan, sebelum diekskavasi atau digali di lokasi ini. Kenapa dibikinkan maket ini? Sehingga dengan adanya maket ini kita bisa mengetahui inilah tata letak tanah keberadaan pada tahun 1971 atau waktu dikelola oleh masyarakat di sini dan sebelum penggalian. Yang mana dari luas 7.000 meter persegi, yang digalinya baru 2.500 meter persegi. Iya. Inilah lokasi atau lubang-lubang ekskavasi penggalian yang menunjukkan waktu proses penemuan benda pada penggalian total tahun 1975 oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Dengan bantuan maket ini, sehingga kita bisa mengetahui tata tanah keberadaan situs Taman Purbakala Cipari. Iya. Ada potensi sebenarnya masih ada benda-benda lain yang belum ditemukan di sekitarnya Pak. Ya. Sehingga
kemudian diamankan totalnya adalah 7.000 meter Betul, Pak. persegi ya Pak. Memang dari luas 7.000 meter persegi, baru 2.500 itu yang digalinya, dan tidak menutup kemungkinan di lokasi yang belum digali, di lokasi yang belum diekskavasi, itu ada kemungkinan ada benda-benda cagar budaya. Sebab yang mana suatu kehidupan pada masa itu, walaupun mungkin secara kelompoknya besar sedikit, tapi dengan tempat yang juga kurang lebih 7.000 ini pasti ada indikasi benda-benda yang belum tergali, Pak, belum diekskavasi. Baik. Adapun proses penggalian, inilah salah satu foto waktu proses dokumentasinya. penggalian penemuan benda-benda di situs Taman Purba Cipari. Ini yang sudah digali. Ini maket yang sudah jadi sekarang. Oh. Oke. Seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa di dalam museum ini untuk menyimpan dan menampung benda-benda cagar budaya. Itu kenapa dibikinkan museum ini, karena cagar budaya terbagi menjadi dua bagian. Ada cagar budaya bergerak, ada cagar budaya tidak bergerak. Yang dimaksud bergerak di sini bukan berarti hidup, tapi bisa dipindahkan. Salah satunya untuk keamanan. Seperti kapak-kapak batu nisan. Oh iya. Ini kapak-kapak batu yang ditemukan di situs Taman Purba Cipari ini, dan kapak-kapak batu ini merupakan peninggalan zaman batu muda, zaman batu baru, Neolitikum. Yang mana Neolitikum masanya masa bercocok tanam. Oh. Adapun jenis batuan seperti ada batuan-batuan obsidian, kuarsa, batuan rijan, maupun kalsedon, itu jenis batuan yang ada di situs Taman Purba Cipari. Adapun fungsi dari kapak-kapak batu di situs Taman Purba Cipari ini, hasil penelitian ada 3 fungsi. Yang pertama, untuk bekal-bekal kubur dibekalkan untuk orang-orang yang meninggal atau dikuburkan. Yang kedua, untuk benda-benda upacara, mengacu pada kepercayaan dinamisme percaya terhadap benda. Lalu yang ketiga, digunakan untuk alat. Dengan adanya masa Neolitikum, masanya bercocok tanam, digunakan untuk alat-alat pertanian atau alat-alat untuk bercocok tanam. Ini gelangnya pun dari batu ya Pak? Gelang batunya ada yang utuh. Oh ada yang utuh ya Pak? Mari. Oh iya. Ini Oh ini yang utuh. Iya. Kalau seperti manik-manik atau yang lain Pak? iya, tidak seperti. Jadi ini keindikasinya ke sana, Pak. Kemarin gitu. Ya. Jadi gelang-gelang batu yang ada di situs Taman Purba Cipari ini salah satu temuan yang dikatakan udah maju atau modern, yang mana gelang-gelang batu ini salah satu fungsinya itu untuk perhiasan pada masa itu. Jadi ternyata orang-orang pada masa itu udah mengenal, selain udah hidupnya udah maju modern dari segi pertanian, udah mengenal cara pemujaan atau upacara persembahan, juga dengan temuan gelang batu ini udah mulai adanya perhiasan. Mungkin untuk Oh ini ada lagi ya Pak, gelang batu. ini posisi yang menggambarkan waktu ditemukan, posisinya seperti ini. Jadi penempatan di etalase ini menggambarkan posisi waktu diketemukan. Iya. Cara mereka untuk melindungi diri dari ini Pak, perubahan cuaca atau apa, atau katakanlah rumah tinggalnya itu seperti apa Pak? Bukan di gua-gua ya berarti. Untuk jenis-jenis manusia
tempat tinggalnya itu berbeda-beda, dikembalikan lagi ke setiap masa dan zaman. Sebab hasil penelitian yang mana tempat-tempat tinggal itu berbeda-beda, terutama pada masa-masa, ada yang pada masa paleo, masa berburu, ada juga berburu tindak lanjut, ada yang di gua-gua. Sementara kalau pada masa Neolitik, udah masanya bercocok tanam, udah masanya modern, Homo sapiens, itu biasanya membangun Rumah. tempat-tempat untuk pemukiman dari rumah-rumah yang masih sederhana, Pak. Itu kan seperti itu. Iya, iya. Tapi mohon maaf, kami tidak bisa menunjukkan, karena untuk menunjukkan suatu tempat pemukiman atau rumahnya itu harus ada struktur pondasinya minimalnya itu, Pak. Oh, Jadi iya, berhubung iya, ini semua belum dieskavasi, belum semua tergali, jadi ada indikasi mungkin bisa aja menetap di rumah-rumah yang masih sangat sederhana, Pak. Iya, iya, iya. Baik. Ini salah satunya tembikar, Pak, atau gerabah. Ini untuk menyimpan air ya Pak ya, Iya. berarti kendi. Jadi di situ Taman Purba Kotspare ini selain ditemukan kapak-kapak batu, gelang-gelang batu, juga ditemukan gerabah atau tembikar. Yang mana temuan atau gerabah tembikar ini ditemukan sudah pecah-pecah, Pak. Oh, kudisnya udah pecah waktu ditemukan ya Lalu Pak? direkonstruksi ulang, disambung ulang. Yang putihnya itu tambahan untuk melengkapi. Iya. Sehingga bisa ditentukan mungkin salah satu bentuknya, fungsinya secara global memang untuk alat-alat sehari-hari, Pak, atau alat rumah tangga. Mungkin ini salah satu pendukung manusia yang hidup di sini, hidupnya sudah menetap. Selain dari masanya bercocok tanam, juga udah adanya gerabah ini salah satu pendukung alat sehari-hari ini. Itu salah satunya, Pak, yang menjadi pendukung manusia di sini menetap. Sebab manusia prasejarah, mohon maaf, cara hidupnya berbeda-beda. Ada yang berburu dan mengumpulkan makanan, ada yang berburu tindak lanjut, ada yang menetap. Cipari ini ada indikasi sudah menetap Sudah menetap. dengan cara bercocok tanam. Sebab manusia-manusia pada masa berburu dulu mengumpulkan makanan itu ada pada zaman batu tua Paleolitikum. Hidupnya masih nomaden atau berpindah-pindah, berburu juga menggunakan alat-alat tarik batu seperti kapak-kapak berimbas itu Oh, yang digunakan untuk berburu di hutan-hutan. iya. Setelah masa Paleolitikum zaman batu tua, baru ke Mesozoikum zaman batu tengah batu maja. Itu juga masih berburu. Hanya ada indikasi berburu tindak lanjut menetap sementara. Yang tadinya berburu di hutan, berburu di sungai atau yang ada air atau kali, menangkap ikan, kura-kura maupun kerang. Seperti alatnya ada menggunakan kapak-kapak batu, ada juga yang menggunakan tulang dan tanah. Salah satu bukti pada masa Mesozoikum, zaman batu tengah, masihnya berburu tindak lanjut, itu dengan adanya hasil-hasil buruan kulit-kulit kerang yang sudah menjadi fosil yang dinamakan jokan modena. Oh, Itu salah satu. iya. Memang tidak ada di sini, Pak. Oh, tidak disimpan di sini Di Pak? sini itu hanya kami tambahan Iya, mengenai iya. zaman batu. Sedangkan yang di sini ada Neolitikum, ada Megalitikum, dan Prodagia. Ini kan. Oh, iya. Oh, ini mungkin yang terkait dengan bagaimana mereka membuat rumah tinggal ya Pak ya? Iya. Ada menggunakan alat ini juga ya Pak? Ini kapak-kapak Kapak perunggu yang ditemukan di situs Taman Purba Kotspare ini. Dengan adanya kapak perunggu ini menunjukkan adanya peralihan, Iya. perpindahan massa dari batu ke perunggu Logam. yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu. Berarti mungkin peradaban di sini juga sudah lama sekali ya Pak, karena terjadi perpindahan dua masa itu ya Pak. Jadi perpindahan dua masa dalam satu lingkup tempat sama-sama, Pak. Gitu. Itu diperkirakan 1000 tahun sebelum Masehi, 3000 tahun yang lalu. Iya. Iya. Itulah mengenai situs Taman Purba Kotspare yang mana diawali dengan penemuan atau penggalian percobaan tahun 1972 yang merupakan penggalian percobaan oleh tim survei sejarah dan Purbakala Kuningan oleh Pangeran Jatikusuma. Lalu diadakan penggalian total oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan dibantu mahasiswa UGM Yogyakarta pada tahun 1975. Lalu pada tahun 1976
pembangunan gedung museum untuk menyimpan, menampung benda-benda temuan yang ditemukan di situs Taman Purba Kecipari ini. Itu pada tahun 1976. Adapun peresmiannya, Museum Situs Taman Purba Kecipari diresmikan pada tanggal 23 Februari 1978 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Sarip Taye. Sudah resmi berarti menjadi anggota Asosiasi Museum Indonesia, Pak? Berarti. Oh. Iya. Jadi sebagai pengunjung memang alhamdulillah Pak, pengunjungnya ke sini ternyata bukan hanya dari wilayah Kuningan atau wilayah Cirebon, juga banyak yang dari Jabodetabek. Oh. Inilah bukti-bukti yang Untuk cendera matanya, Pak. ya, Oh iya. atau kenang-kenangan dari pengunjung-pengunjung yang datang di situs Taman Purba Kecipari ini. Iya. Kalau peneliti yang dari luar negeri pernah juga mengunjungi situs ini, Pak? Oh, kalau Yang peneliti terkait nggak ada, arkeolog Pak. nanti? Oh, Nggak belum. ada. Paling kalau arkeolog itu dari Balai Arkeolog Bandung, Oh. dari BPSDB Bandung itu dari Arkenas Jakarta, biasanya seperti itu. Oh iya. Kalau pengunjung yang memang dari asing juga ada Pak, dari asing Inggris, Belanda, Prancis, Australia, pengunjung ada. Walaupun tidak banyak, tapi memang setiap tahunnya ada. Biasanya ada, Pak. Kebanyakan memang didominasi oleh anak sekolah, baik TK, SD, SMP maupun SMA. Terutama SMP SMA memang ada keterkaitan dengan materi pelajaran IPS sejarah. Oh. Itu salah satu dalam pelajaran tersebut untuk mengenal praaksara dengan adanya situs Cipari ini menjadi tujuan Iya. wisatawan, tujuan wisata edukasi, wisata sejarah yang ada di Taman Purba Kecipari. Iya, iya. Pak, kalau tadi soal bahwa manusia purbakala waktu itu sudah mendiami di sini, apakah juga dengan mempertimbangkan bahwa berdekatan dengan adanya Gunung Ciremai, Pak, yang identik dengan tanah yang subur ya, Pak, ya? Oke, ini situs Taman Purba Kecipari ini berada di kaki Gunung Ciremai. Salah satunya ini kan Gunung Ciremai. Iya. Gunung Ciremai memang dekat Pak. Yang merupakan gunung tertinggi Jawa Barat. Mungkin salah satu faktor keasaman tanah Iya, iya. itu biasanya ada percampuran abu vulkanik. Ya seperti itu biasanya. Iya, iya. Sehingga tanah bisa gembur, bisa Subur, ya. subur, Iya. tapi salah satu keasaman biasanya juga sangat berpengaruh dengan adanya tumpahan abu vulkanik itu biasanya. Iya, iya. Pak, kalau yang tadi yang terkait dengan biota laut kan pernah ditemukan juga ya, Pak. Kalau binatang-binatang yang pernah ada fosilnya atau tulangnya pernah ada ditemukan juga nggak, Pak, pada saat penggalian itu? Oh, belum ya, belum Jadi di ditemukan. sini memang sebatas benda Pak yang ditemukan. Yang benda-benda yang ditemukan seperti kapak-kapak batu, gelang-gelang batu, gerabah dan perunggu itu memang di tempat ini sebatas benda. Memang di sini ditemukan kerangka kijang. Oh, ada ya, Pak, kerangka kijang. Ini memang kerangka kijang ditemukan. Oh. Tapi hasil penelitian bukan hewan purba. Oh, udah zaman kesini ya, Pak. Kesini. Iya. Tapi kita tetap amankan, fotonya kita bikin. Nah, sekarang kerangka ini disimpan di Museum Sri Baduga Bandung. Oh, di Museum Sri Baduga. Baik. Iya. Jadi walaupun ini bukan hewan purba seperti Stagedon itu kan, Iya. tapi tetap kita amankan. Ini foto waktu proses ekskavasi penggaliannya yang menunjukkan adanya hewan di tempat ini. Baik. Pak, kalau yang situs sejenis yang paling dekat dengan Cipari ada nggak, Pak, di sini, Pak? Yang sejaman dengan Cipari ada di Cibuntu Mandirancang, perbatasan Cirebon, Pak. Oh, perbatasan Cirebon. Ada juga di sini peninggalan Hindu Budanya di Sagarahyang, Kecamatan Jarma, itu juga ada di Gunung Ciremai, Pak. Oh iya, itu sudah masuk ke peradaban Hindu-Buddha ya, Pak, ya, berarti? Oh Itu iya. adanya Arcanandi, Oh gitu. Patung Ganesha,
Patung Ganesha ada Ya, juga. Atalan itu kan. Oh iya. Itu ada di Sagaraya Kecamatan Dar. Oh, Agak jauh. jauh dari sini. Kalau untuk peninggalan kolonialnya, mungkin gedung perundingan negara. Ingat Jati, betul. Saya tadi barusan dari sana, Pak. Iya, iya. Sehingga memang ada beberapa. Jadi kelas sejarahnya ada, Iya, klasik Hindu ada, kolonial ada. kalau ini ada Cuma memang jaraknya tidak. perjauhan. Pak. Baik, baik, Pak. Boleh dibawa Pak. Oh, boleh dibawa. Ini ada biayanya, Pak. Memang kalau dijual cuma Rp3.000. Oh, iya, iya. Baik, baik. Nanti bisa menjadi ganti bahan juga ya. Iya, itunya lah. ganti cetak ya, Pak. Oh iya, baik. Nanti. Soalnya kadang-kadang anak-anak tuh yang ditugasi dari sekolah, Iya. ya dia mungkin nggak ribet lah, kan? Iya. Ini bisa membantu Pak. Betul, lebih praktis. Baik, baik, Pak. Seperti itu barangkali yang tadi saya sampaikan ada yang kurang jelas, mungkin bisa. Iya, baik. Intinya ke sana Pak. Iya. Kami menyiapkan tentunya. Iya, penjelasannya cukup banyak juga. Jadi saya insya Allah sih puas sampai sini Pak. Bisa mendengarkan langsung dan melihat juga secara kasat mata ya peninggalan-peninggalan zaman dulu. Karena saya baru ininya sebatas bahan bacaan sih Pak. Berupa buku-buku sejarah gitu. Tapi jarang yang kita bisa lihat langsung ke lapangan. Setidaknya dengan datang langsung, jadi ada mungkin satu kepuasan. Iya, betul. Lihat langsung bendanya, oh ini tidak apa kan beda dengan adanya di foto atau di Iya. buku ya gitu. Iya, Dengan datang langsung mungkin akan lain. betul. Iya, baik. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Dan tetap bisa dilestarikan situs yang berharga ini. Ya itu Pak, mungkin dari saya penjelasan kami yang serba singkat tadi, mungkin ada manfaatnya bagi Bapak dan yang lainnya. Baik, terima kasih. Dan kami mohon maaf yang tentunya banyak kekurangan, baik itu penerimaan tempat maupun penyampaian. Tentunya banyak kekurangan Pak. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan saya mungkin pamit undur diri Pak untuk meneruskan perjalanan lagi. Siap. Iya, baik, terima kasih. Oke, itu tadi teman-teman kunjungan saya ke situs Museum Taman Purbakala Cipari yang ada di Kabupaten Kuningan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.